Assalamualaikum anak-anak ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini ibu akan memberikan pembahasan soal latihan matematika di tanggal 5 Januari yang kemarin. Anak-anak ibu sudah ibu berikan video tentang FPB dan KPK. Nah, hari ini kita akan membahas soal latihan yang kemarin agar Ananda semua lebih dapat memahami bagaimana cara menentukan FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama soal nomor 1. Soal nomor 1, tentukan FPB dan KPK dari 16 dan 40. Nah, caranya nak, kita kalau mau membuat pohon faktor itu yang pertama, ingat kita harus membagikannya dengan bilangan prima yang paling utama. Yang pertama sekali adalah bilangan 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Kemudian yang langkah kedua, jika masih bisa dibagi 2, tidak boleh kita bagi dengan angka yang lain, harus dibagi dengan 2. Kemudian hasilnya adalah 4. 4 jika masih bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Nah, ini kita ambil. Dari sini kita dapat menentukan faktorisasi prima dari 16. Faktorisasi prima dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dari mana ini asalnya? Dari sini. 1, 2, 3, 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian kita buat perpangkatannya, yaitu 2 pangkat 4. Kenapa 2 pangkat 4? Karena angka 2-nya sebanyak 4. Paham ya anak ibu? Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 40 menggunakan pohon faktor. Nah, ingat seperti yang ibu katakan tadi, langkah awal adalah dibagi dengan bilangan prima 2. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 5 bisa dibagi lagi, bisa, yaitu dengan 5. Hasilnya adalah 1, tapi itu tidak perlu kita tuliskan kembali, cukup sampai di sini saja nak. Nah, dari sini kita dapat menentukan faktorisasi primanya, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 5. Kita tuliskan faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, untuk menentukan FPB, maka dari sini kita bisa menentukan FPB-nya. Lihat FPB nak. Kita bisa menentukan FPB-nya, caranya adalah lihat hasil yang tadi, yang ini 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, untuk menentukan FPB, langkah awal yang pertama, cara menentukan FPB yang harus kita ingat adalah lihat angka yang sama dulu. Sudah kita lihat angka yang sama, kita ambil pangkatnya yang terkecil. Paham ya? Ambil angka yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, dari sini kita lihat ada faktor yang sama. Ya, faktor yang sama yaitu 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 3. Nah, yang mana yang kita ambil untuk FPB? Kita ambil 2 pangkat 3. Ya, ini kita jabarkan nak. Jangan cuma sampai di 2 pangkat 3. Kita jabarkan kembali. Kita buat perkaliannya. 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Maka FPB dari 16 dan 40 adalah 8. Nah, sekarang kita menentukan KPK-nya. Ya, menentukan KPK. Tadi untuk FPB kita sudah ambil
angka yang sama dengan pangkat terkecil. Berarti sisa yang belum masuk yang mana? Ada 2 pangkat 4, ada 5. Nah, semua angka atau semua faktor yang ada itu kita masukkan sebagai KPK. Tapi ingat, untuk pangkat terkecil sudah diambil oleh FPB. Berarti yang di KPK itu adalah untuk pangkat yang terbesar. Mana dia? Ini dia nak. 2 pangkat 4, masukkan juga dikali 5. Maka hasilnya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 5 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 5 hasilnya adalah 80. Jadi FPB dan KPK dari 16 dan 40 adalah 8 dan 80. Nah, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Kita bahas soal yang kedua. Tentukan FPB dan KPK dari 21 dan 49. FPB dan KPK dari 21 dan 49. Nah, 21 itu bisa dibagi 2? Tidak. Nah, kalau tidak bisa dibagi 2, kita lanjut bilangan prima berikutnya yaitu 3. Berarti 21 dibagi 3. Bisa? Ya, bisa. 3 hasilnya adalah 7. 7 bisa dibagi lagi, bisa dibagi dengan 7. Bilangan prima berikutnya 7. Namun tidak boleh, cukup sampai di sini aja, Nak. Boleh dipanjangkan, tapi lebih baik sampai di sini aja. 7 berarti sudah dapat ya. Faktorisasi primanya adalah 3 kali 7. Nanti kita tulis. Kemudian 49 bisa dibagi 2? Tidak. Bisa dibagi 3? Tidak. Bisa dibagi 5? Tidak. Nah, dia bisa dibagi oleh angka 7. Hasilnya adalah 7. Nah, dari sini kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 21 adalah 3 kali 7, dari 49 adalah 7 dikali 7 atau sama dengan pangkat 2. Udah ya nak, sudah ketemu faktorisasi primanya. Kemudian kita mau menentukan FPB dan KPK. Maka FPB-nya adalah lihat angka yang sama. Ingat ya, untuk FPB paling utama lihat dulu angka yang sama. Sudah dapat angka yang sama, lihat pangkatnya. Nah, di sini ada 7 dengan 7 pangkat 2. Nah, di sini nah, angka 7 aja atau angka 3 aja itu sama dengan pangkat 1. Namun karena pangkat 1 tidak perlu dituliskan. Jadi yang ditulis itu pangkat 2 dan seterusnya. Pangkat 3, pangkat 4 itu ditulis. Tapi kalau dia pangkat 1 tidak ditulis. Berarti ini diibaratkan 7 pangkat 1 dengan 7 pangkat 2. Maka yang terkecil pangkatnya adalah 7. Selesai. Ada lagi angka yang sama? Tidak. Nah, sekarang kita lanjut menentukan KPK. Bagaimana caranya? Lihat tadi 7 sudah kita ambil. Berarti tinggal angka 3 dan 7 pangkat 2. Itulah kita masukkan ke dalam KPK. Berarti KPK-nya adalah 3 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 7 dikali 7 sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21. 21 dikali 7 hasilnya adalah 147. Jadi kita sudah menemukan FPB dan KPK dari 21 dan 49 adalah 7 dan 147. Kita lanjut soal yang ketiga. Ya, kita lanjut membahas soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, tentukan FPB dan KPK dari 45 dan 72. Dari 45 dan 72. Nah, yang 45 ini bisakah dibagi 2? Tidak.
Nah, kalau tidak bisa, kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Bisa 45 dibagi 3? Bisa ya kan nak? Bisa. 3. Hasilnya adalah 15. 15 bisa masih dibagi 3? Bisa. Hasilnya adalah 5. Selesai. Paham ya? Kemudian lanjut 72 bisa dibagi 2. Kalau bisa dibagi 2, kita bagi 2 dulu. Hasilnya adalah 30. 36 masih bisa dibagi 2. Hasilnya 18. 18 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya adalah 9. 9 masih bisa dibagi 2. 9 sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Hasilnya adalah 3. Nah, dari sini kita dapat menentukan faktorisasi prima. Dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Ini ya nak ya, 3 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 2 kali 5. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2 kali. Kemudian lanjut 72. 72 ini dia, berarti faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini enak ya. Jadi kita sudah ketemu faktorisasi primanya, barulah kita bisa menentukan FPB dan KPK-nya. Maka FPB-nya adalah, lihat mana angka yang sama. Lihat angka yang sama. Di sini ada 3, di sini ada 3. Berarti itu adalah angka yang sama. Lihat pangkatnya. Katanya tadi kan FPB ambil pangkat terkecil. Nah, jika pangkatnya sama, itulah yang kita ambil. Tetap itu nah. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kemudian KPK-nya. Nah, KPK-nya itu berapa? Masukkan semua angka yang ada. Masukkan semua angka yang ada, angka yang berbeda yang ada. Nah, ini 2, ada 2 pangkat 3, ada 3 pangkat 2, ada 5. Bu, kok ini ada di sini 3 pangkat 2, terus di sini kok ada lagi ya? Jika pangkatnya sama, maka dia kita letakkan satu di FPB, satunya lagi kita letakkan di KPK. Paham ya anak ibu ya? Nah, sama dengan berapa ini? 2 dikali 2 dikali 2 kali 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 ya. 24 dikali 15 dikali 3 dikali 5 hasilnya adalah 360. Jadi ketemu ya nak, sudah ketemu bahwasanya FPB dari 45 dan 72 adalah 9 dan KPK dari 45 dan 72 adalah 360. Nah, sampai sini sudah insya Allah semakin paham ya anak ibu ya. Kemudian kita lanjut soal yang keempat. Soal yang keempat. Oke, kita bahas soal yang keempat. Soal nomor 4. Tentukan FPB dan KPK dari 42 dan 56. 42 faktor
Bilangan prima yang bisa membagi 42 adalah 2. Bisa ya nak ya? Bisa. Hasilnya adalah 21. 21 masih bisa dibagi 2? Tidak, maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Hasilnya adalah 7. Selesai ya. Kemudian kita cari yang 56. 56 masih bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya adalah 28. 28 bisa kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 14. 14 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 7. Dapat ya? Sudah selesai, maka kita tentukan faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Kemudian dari 56 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 7. Dari mana ini nih anak? 2 kali 2 kali 2 kali 7. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 7. Nah, bagaimana cara menentukan FPB-nya? Untuk menentukan FPB-nya, anak ibu lihat angka yang sama. Dari faktor 42 dan faktor 56, angka yang sama adalah, nah coba kita cek ya. Di sini ada 2, di sini ada 2, berarti itu adalah angka yang sama. Kita tulis dulu 2. Lihat pangkatnya. Oh, di sini pangkat 3, di sini pangkat 1, berarti yang kecil adalah 2 pangkat 1. Sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat 3, adakah di faktor 56? Tidak ada, berarti tidak kita tulis ya. Itu kalau FPB cukup angka yang sama. Nah, ingat ya, FPB cukup angka yang sama yang kita lihat. Kalau tidak sama berarti dia bukan FPB. Kemudian lihat angka 7 di sini, ada juga di sini. Nah, lihat ini juga sama seperti soal nomor 3 tadi, sama-sama pangkat 1. Maka boleh kita tuliskan satunya di FPB, satunya di KPK. Berarti 2 dikali 7 sama dengan 14. Kemudian kita cari KPK-nya. Itu adalah angka yang sama itu dengan pangkatnya terbesar. Ya, di antara faktor ini, nah yang pangkatnya terbesar itu dimasukkan di KPK. 2 pangkat 3 kali angka berapa lagi yang ada? Angka 3 bisa dia masuk ke masuk ke KPK, dikali lagi dengan 7. Ingat ya, 7-nya tadi sama-sama pangkat 1. Satunya kita tuliskan di FPB, satu lagi kita tuliskan di KPK. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7. Hasilnya adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, 24 kali 7, hasilnya adalah 168. Ini enak ya. Jadi sudah ketemu FPB dan KPK dari 42 dan 56 adalah untuk FPB 14, untuk KPK-nya 168. Kemudian kita lanjut soal yang kelima. Soal yang kelima, tentukan FPB dan KPK dari 50 dan 120. Nah, 50 nak bisa kita bagi dengan bilangan prima 2. Bisa. Berapa hasilnya? 25. 25 bisa lagi kita bagi dengan 2. Kalau tidak bisa berarti kita bagi dengan angka bilangan prima 3. Bisa bilangan prima 3, kalau tidak lanjut bilangan prima yang 5. Yang ketiga yaitu bilangan prima 5. 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 120 bisa kita bagi dengan 2, bisa. Hasilnya berapa nak? Iya, 60. Kemudian 60 masih bisa kita bagi dengan 2, bisa. Hasilnya adalah 30. 30 kita bagi lagi dengan 2 bisa, masih. Hasilnya adalah 15. Nah, yang 15 ini masih bisakah kita bagi dengan bilangan prima 2?
Tidak, karena tidak, kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu bilangan prima 3. Hasilnya adalah 5. Paham ya nak? Jadi dari sini kita dapat menentukan faktorisasi prima dari 50 adalah ini 2 kali 5 kali 5, 2 kali 5 kali 5 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Kemudian kita lanjut yang kedua, faktorisasi prima dari 120, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Sudah ketemu faktorisasi primanya. Nah, sekarang kita bisa tentukan FPB-nya. Oke, kita tentukan FPB-nya. FPB apa tadi? Lihat angka dulu, angka yang sama. Ada angka 2 di sini di faktor 50, ada angka 2 di faktor 120. Berarti itu kita tulis 2. Lihat pangkatnya. Ingat ya, FPB pangkat terkecil. Di sini 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 3. Berarti yang kita tulis 2 pangkat 1. Ingat nak, pangkat 1 nggak perlu ditulis pangkatnya ya. Cukup ditulis angkanya saja. Kemudian kita kali, ada lagi angka yang sama. Kalau ada yang angka sama, baru kita kalikan. Di sini ada 5 pangkat 2, di sini ada 5, 3 tidak ada, berarti yang kita masukkan adalah dikali 5. 5-nya di sini 5 pangkat 2, di sini 5 pangkat 1. Mana yang kita masukkan? Yang kita masukkan 5 pangkat 1. Ingat, pangkat 1 tidak perlu ditulis, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Kita lanjut untuk KPK ya, untuk KPK-nya yang tadi yang belum masuk kita masukkan semuanya, berarti 2 pangkat 3 pangkatnya terbesar ya nak. Kalau KPK angka yang sama ambil pangkat terbesar. Tadi kenapa Bu? Nah di sini tadi 2 pangkat 1 sama kan. Nah di sini pangkat terbesarnya 2 pangkat 3. Itu yang kita jadikan KPK dikali angka berapa lagi setelah angka 2? Angka 3 dikali angka 5. 5-nya yang mana? Karena tadi 5 pangkat 1 sudah masuk ke FPB, maka untuk KPK adalah 5 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5. Ya, 2 kali 2 kali 2 itu dari 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 kali 5 dari 5 pangkat 2. Jadi dijabarkan seperti ini nak. Sudah dijabarkan baru dituliskan hasilnya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, 24 kali 5 120, 120 kali 5 adalah 600. Sampai sini paham ya anak ibu? Nah, jadi kata kuncinya adalah untuk menentukan FPB, langkah awal kita lihat dahulu angka yang sama. Ya, kita lihat dulu angka yang sama. Contohnya ini. Angka yang sama di sini ada angka 2, di sini ada angka 2. Berarti udah ketemu tuh FPB. Oh, FPB-nya 2. Tapi lihat lagi, langkah kedua untuk menentukan FPB adalah lihat pangkat terkecil. Kebalikan enak, walaupun FPB itu panjangannya faktor persekutuan terbesar, tapi kalau untuk menentukan FPB dari pohon faktor, kita lihat pangkatnya yang terkecil. Sudah dapat angka yang sama, lihat pangkat terkecilnya. Berarti pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 1. Makanya di sini Ibu tulis 2 aja. Kemudian lihat lagi, ada nggak angka yang sama selain 2? Ada, yaitu angka 5. Ada 5 pangkat 2, ada 5 pangkat 1. 5 pangkat 1. Nah, mana untuk FPB? Untuk FPB pangkatnya harus yang terkecil. Berarti 5 pangkat
1. Ini dia ya, 5 pangkat 1. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kalau untuk KPK, semua faktor yang ada itu adalah KPK. Untuk faktor yang sama, untuk angka yang sama, diambil pangkat terbesar. Jadi tadi di sini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 3. Nah, yang lebih besar mana? Oh, 2 pangkat 3. Makanya kenapa 2 pangkat 3 lah yang diletakkan di KPK. Nah, ya. Di KPK-nya kita letakkan 2 pangkat 3. Kemudian tadi ada lagi faktor yang sama, itu 5 dengan 5 pangkat 2. Nah, ingat KPK walaupun kepanjangannya kelipatan persekutuan terkecil, kebalikannya nak. Yang kita ambil untuk faktor yang sama atau angka yang sama itu adalah pangkatnya yang terbesar. Paham ya? Jadi kita ambil pangkatnya yang terbesar. Kalau EPB pangkatnya yang terkecil. Kemudian kita masukkan lagi angka 3. Kenapa? Karena tadi sudah di awal Ibu katakan bahwasanya untuk menentukan KPK semua faktor yang ada, semua angka yang ada ini KPK. Tapi untuk angka yang sama kita ambil pangkat terbesar. Jadi semua angka yang ada di faktorisasi ini kita masukkan ke dalam KPK. Tapi untuk angka-angka yang sama kita ambillah dia pangkat terbesar. Nah, jika terjadi dengan seperti soal nomor 3 ya, sama-sama dia pangkatnya ada 3 pangkat 2, ada 3 pangkat 2, 4. Ini dia. Ada 7, ada 7, pangkatnya sama-sama pangkat 1. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, kita masukkan dia 1 di EPB, 1 di KPK. Ya. Paham ya anak Ibu ya? Hari ini agar lebih Ananda memahami, Ibu berikan latihan kembali. Ya, silahkan Ananda kerjakan kembali latihan. Caranya seperti yang sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan semuanya dapat nilai 100. Tetap semangat anak-anak Ibu semua. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.